Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iwayan Rangga Pinastawa selaku dosen yang mengajar mata kuliah pemrograman web di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sekarang kita akan memasuki pada pertemuan ke-13 yang membahas tentang kode igniter. Jadi, kode igniter ini merupakan sebuah framework yang mana lebih memudahkan teman-teman dalam membuat sebuah website. Di dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari beberapa materi terkait dengan kode igniter, baik itu dari memahami terlebih dahulu apa itu framework kode igniter, kemudian kelebihan dari framework ini, cara kerja dari kode igniter tersebut, kemudian struktur folder yang ada pada kode igniter, serta struktur URL kode igniter, dan juga bagaimana teman-teman melakukan instalasi kode igniter ke dalam localhost milik teman-teman sekalian. Nah, jadi sebagai sebuah framework, kode igniter itu memiliki kelebihan dalam hal library. Seperti yang teman-teman tahu bahwa memiliki sebuah library itu merupakan sebuah keunggulan, yang mana banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah website. Jadi tidak perlu melakukan coding seluruhnya, dan dengan menggunakan library yang disediakan kita dapat membuat atau menghemat waktu dalam pembuatan website. Selain itu, karena bersifat open source, tentu saja framework ini tuh gratis dan bisa untuk diperjualbelikan. Jadi jika teman-teman berniat untuk membuat website menggunakan framework kode igniter dan menjualnya, maka kode igniter itu sangat bagus karena bisa mempercepat pembuatan sebuah website. Hal ini juga yang membuat semakin banyak developer lainnya yang menggunakan kode igniter. Nah, framework kode igniter ini memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah ringan dan juga cepat. Struktur MVC atau model view control yang sangat jelas dan mudah dipahami. Dokumentasinya yang cukup baik, itu membuat kita dengan lebih mudah mempelajarinya. Kemudahan dalam pengaturan dan juga konfigurasi itu juga menjadi nilai plus dalam framework kode igniter ini. Serta kode igniter memiliki fitur-fitur bawaan yang dapat digunakan secara fleksibel dan lebih mudah, itu intinya. Nah, selanjutnya cara kerja kode igniter. Gimana sih cara kerjanya? Ada beberapa yang harus teman-teman ketahui bahwa kode igniter itu memiliki request handling. Jadi permintaan HTTP ditangani oleh file index.php. Kemudian ada juga routing atau router yang mengarahkan permintaan ke dalam controller yang sesuai. Kemudian ada controller juga yang mengelola logika dari aplikasi yang teman-teman buat untuk mengambil model dan juga view yang sesuai dengan yang diminta. Kemudian ada juga view untuk mengenangani tampilan yang akan ditampilkan atau dipresentasikan di dalam sebuah halaman itu. Kemudian ada juga respon, yang mana respon ini hasilnya akan dikirimkan kembali ke pengguna. Seperti itu, jadi berurut nih. Itu adalah cara kerja dari kode igniter. Kemudian, bagaimana struktur folder kode igniter? Nah, strukturnya sendiri itu dari aplikasi. Itu berisikan file-file aplikasi seperti controller, model, dan view. Dari sistemnya, itu berisikan file inti dari kode igniter. Kemudian, file public itu menyimpan file status seperti teman-teman punya CSS, JavaScript, gambar, file HTML, dan lain sebagainya. Itu akan disimpan ke dalam public. Kemudian struktur URL kode igniter. Nah, di sini URL dalam kode igniter itu terdiri dari index.php, control, /control/method, dan juga parameter. Contohnya, kita memiliki sebuah domain. Jadi HTTPS kalau kita menggunakan secure, kalau yang tidak menggunakan enkripsi, HTTP /domain.com, kemudian index.php, kemudian blog, show 1, hingga diakhiri dengan parameternya.
Kemudian cara install kode igniter. Cara installnya sebenarnya cukup mudah karena teman-teman bisa melihat juga dokumentasinya, itu sangat simpel. Instalasi mungkin sama seperti instalasi pada umumnya ya. Jadi teman-teman bisa mendownload atau mengunduh kode igniter dari situs resminya. Karena bersifat free, open source, teman-teman tidak perlu mencari di website lainnya yang bajakan, bisa langsung ke situs resmi. Setelah itu melakukan ekstraksi file zip-nya dan pindahkan ke server web atau lingkungan pengembangan website teman-teman. Kalau di localhost berarti disimpan ke localhost. Kalau langsung di server bisa masukkan langsung ke server. Kemudian konfigurasi pada file config.php dan juga database.php untuk melakukan konfigurasi baik itu dari segi database-nya dan juga lainnya di dalam folder application config. Kemudian teman-teman bisa melakukan akses aplikasi melalui browser untuk melihat halaman selamat datang kode igniter yang nanti selanjutnya teman-teman bisa melakukan pembuatannya dengan mempelajari materi ini lebih lanjut ataupun bisa melihat dokumentasi dari website resminya bagaimana cara penggunaan dan cara pembuatan dari pembuatan website menggunakan kode igniter. Dengan teman-teman mempelajari materi yang ada pada pertemuan ke-13 ini, diharapkan teman-teman itu mampu menjelaskan dan menggunakan framework kode igniter. Kenapa sih harus menggunakan kode igniter dan bagaimana juga caranya untuk menggunakannya. Jadi tidak hanya memahami secara teori, tapi teman-teman juga bisa melakukan praktek bagaimana kita membuat web menggunakan kode igniter. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat rangkaian tugas yang mana di pertemuan ke-13 ini dan juga pertemuan lain itu pasti ada pre-test dan juga post-test. Yang mana pada bagian pre-test teman-teman akan dimintai untuk mengerjakan soal terlebih dahulu yang terkait dengan materi ini tentang framework kode igniter. Setelah itu teman-teman akan mempelajari materi baik itu melalui video pembuka ini dan juga materi PDF, PPT, dan juga link web yang kami berikan. Lalu mengerjakan post-test untuk melakukan evaluasi sejauh mana teman-teman memahami materi yang diberikan. Dari sebelumnya nilainya berapa, kemudian post-testnya nilainya berapa. Apakah lebih baik atau tidak untuk masukan terhadap kami. Kemudian selain pre-test dan juga post-test, teman-teman akan diberikan penugasan untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Di sini teman-teman akan diminta untuk melakukan instalasi dan membuat halaman web menggunakan kode igniter. Jadi sudah diberitahu tuh penjelasan-penjelasannya sebelumnya, kemudian bagaimana proses untuk instalasinya. Tinggal teman-teman praktekkan melakukan instalasi. Setelah melakukan instalasi, teman-teman bisa mencoba membuat halaman web sederhana. Tampilannya aja menggunakan kode igniter. Seperti itu. Mungkin cukup sekian informasi yang saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sebagai pemicu teman-teman dalam mempelajari materi-materi yang telah kami siapkan dengan cukup lengkap. Semoga materi-materi yang kami berikan di Leeds dan dapat diakses teman-teman sekalian itu dapat bermanfaat dan dapat dipelajari dengan mudah serta berguna untuk teman-teman bawa ke depannya. Baik itu teman-teman akan membuat web di tempat kerja kalian setelah lulus atau mau berbisnis membuat web dan juga dijual. Tentunya dengan menggunakan kode igniter atau framework lainnya. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.